Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah. Rabba ja'alna muqimis shalah. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuhtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Tin. rabbana Gitu ya. innaka raufur rahim. Hah? Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarribin wa nas'aluka an tajala kulla qada'in qadailana khairah. Allahumma nawwir قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا Oh. بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
wa ajirna min khizi dunya وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kajian tentang hikmah yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa memahami, bisa mengamalkan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, kita menuju hikmah yang saya lompati sebenarnya 83 tapi lebih berkenan dengan meningkatkan amal ibadah kita, keimanan kita yaitu ke hikmah 84. Kata Ibnu Athaillah mengatakan mata rozaqaka ta'at. Jadi ketika Allah memberikan rezeki, sekali lagi rezeki, karunia, apa? Ketaatan secara zahir Islam, patuh kepada Allah. Kemudian wal ghina bi anha. Kemudian merasa cukup dalam hatinya bahwa hanya Allah yang diharapkan, bukan amalnya. Hanya Allah yang diharapkan rahmatnya. Jadi tidak sombong jemaah. Jadi intinya apa jemaah? Rezeki itu luas. Tidak hanya berupa kenikmatan dunia. Yang secara zahir yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Yang bisa kita nikmati seperti harta dunia. Fa'lam, kata Ibnu Athaillah. Maka ketahuilah apa? Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu apa? Ni'mahu, nikmat-nikmatnya, ya. Memberikan ni'mahu, nikmat-nikmatnya. Jadi jamak dari nikmat, ni'amahu berupa zahiron wa batinan. Nah, ini jamaah. Selama ini kita hanya membahas zahirnya itu jasmaninya sehat, kuat, nikmat dalam hal apa? Harta, benda, jabatan, kekuasaan, kekuatan tubuh. Tapi Ibnu Athaillah memahami yang lebih luas, bahkan lebih abadi jamaah. Yang hakikatnya sebenarnya inilah yang akan kita dapatkan dunia akhirat jamaah. Kalau kita dikasih sama Allah, yaitu bisa taat, bisa Islam, bisa patuh. Nah, ini pakai itu perlu penjelasan. Nanti ini kita hubungkan dengan hikmah 120 yang hampir semakna. Jadi dua macam rezeki ini, kenapa dikatakan rezeki? Karena rezeki itu karunia jamaah bahasa Arabnya. Jadi jangan dibaca rezeki itu fulus, uang, harta, mal. Seperti kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak dan warzukna, berilah kami rezeki untuk bisa mengikuti yang hak itu. Jangan sampai tidak punya kekuatan, jangan sampai katut. Padahal sudah tahu dan diikuti dengan wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Tunjukkan yang batil itu benar-benar batil ya Allah, tidak sampai remeng-remeng, tapi kasih kekuatan, kasih rezeki warzuqna tinaba, kasih kekuatan untuk bisa menjauhi yang batil. Karena semua orang tidak bisa tanpa karunia Allah, rezeki dari Allah, taufik dan hidayahnya. Jadi kalau kita merasa dapat rezeki ini, jangan disia-siakan, jangan merasa, gini aja, hanya kurang mensyukuri nikmat Allah secara apa sebenarnya. Karena kita hanya bersyukur kalau ada fulus. Tanpa fulus, mampus. Padahal itu fulus bukan termasuk rezeki yang paling besar. Itu termasuk ujian. Jadi hamba Allah yang dapat ketua rezeki itu, jadi menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh, itu termasuk apa? Rezeki. Bagaimana kalau amal tanpa iman? Ya, tidak diterima. Bagaimana kalau sampai iman tanpa amal? Ya juga tidak diterima. Karena Al-Quran selalu menggabungkan amanu wa amilus
lihat. Ini sudah bagian yang sempurna yang dikehendaki sama Allah. Jadi kalau kita punya keimanan, punya keyakinan, kemudian mengamalkan apa yang diperintah, patuh dengan ikhlas, berarti kita selamat dunia akhirat jamaah. Sesuai dengan permohonan kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Karena orang belum tentu bisa menghindari maksiat walaupun dia polisinya, walaupun dia tahu, bahkan dia bagian pengatur hukumnya, tapi dia juga yang melanggar. Ini menunjukkan apa jemaah? Ya itulah kekuatan dari Allah semua. Hidayah dari Allah. Iblis pun yang ahli ibadah bisa tidak bisa taat kepada Allah dalam waktu sekejap bisa ditolak semua amalnya. Karena dasarnya karena apa? Tahu tapi sombong. Jadi amal soleh dan iman itu harus digandeng. Kalau tidak bergandeng, ya tanpa dasar iman, sekedar sholat, fawailul lil musallin. Kenapa? Yurauna, sholatnya ingin dilihat manusia, maka tidak bisa, ya. Harus digabung antara kedua-duanya, iman dan amal soleh. Tapi kalau iman saja tanpa amal itu dusta jemaah. Bohong, angan-angan, kosong. Aku percaya, aku tawakal. Mana buktinya? Aku takut sama Allah. Mana buktinya? Jadi sekali lagi, kalau kita bisa mengapresiasikan keduanya ini, berarti Allah kasih nikmat lahir dan batin. Kenapa? Nanti dunia dan isi seisinya, termasuk akhirat, akan dalam genggaman kita atas seizin Allah. Seperti kisahnya siapa jemaah? Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Muhammad yang dulunya sangat ditindas, tapi begitu dapat iman, takwa, ayo Pak, menguasai semua jazirah Arab termasuk para sahabatnya. Baik, penjelasan secara sederhana aja Pak ya, supaya nanti kita bisa mengaplikasikan, bisa memahami dalam kehidupan. Jadi nikmat terbagi, ibadah terbagi dua itu ibadah zahir dan ibadah batin, hatinya aja. Kalau lahirnya, jasadnya, syariat Islam, rukun Islam. Jadi gerakan apa? Perintah sholat, perintah puasa, perintah jujur, perintah berbakti. Dilakukan walaupun berat, bahkan menurut zahirnya merugikan. Seperti Nabi Ibrahim. Suruh sembelih anaknya, disembelih. Itu Islam sama. Itu termasuk rezeki yang diberikan sama Allah, kemudahan. Beda dengan Bani Israel. Disuruh perang, perang sendiri sama Tuhanmu. Ya, Iblis bilang sujud. Lah, saya lebih baik. Jadi sekali lagi, orang bisa tunduk patuh atas perintah Allah. Itu termasuk hidayah dan taufik dari Allah. Maka hargailah, jangan merasa, loh sholat tok ngene, ndak ono perubahan saya. Harta gini-gini aja. Apa artinya harta yang banyak seperti korun? Kalau ternyata sekarang tinggal nama. Apa artinya kekuasaan seperti Fir'aun? Sekarang tinggal cerita, bahkan bisa dilihat jadi apa Fir'aun sekarang. Apa artinya umur panjang seperti iblis? Nanti dia masuk neraka karena dilaknat Allah sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang bisa taat, bisa iman, bisa patuh, bisa ikhlas, walaupun jabatannya seorang budak. Ingat Luqmanul Hakim, Bilal bin Robah. Jadi kisah apa Luqmanul Hakim? Kisahnya dalam surat Luqman. Jadi kemuliaan itu karena kita taat, tunduk, patuh, dan tawakal. Jadi kalau kita dimudahkan sholat, dimudahkan ngaji, sedekah, ya, gak malas, gak bolong-bolong, Masya Allah. Jangan dianggap ini bukan rezeki jamaah. Maka itu, kenapa kita minder? Kenapa kita merasa rendah? Kenapa tidak merasa terhormat? Karena kita tidak pernah menilai, tidak tahu nilainya. Bahwa yang dipegang itu berlian, emas. Tapi tidak pernah tahu, hanya dibuang. Seolah-olah tidak ada artinya. Karena tidak dihargai, karena tidak paham. Terus di hadapan orang-orang tidak ngerti itu emas, tidak ngerti itu berlian. Jadi intinya apa, Pak? Kita kalau tidak paham,
tentang arti nikmat yang sebenarnya, maka kita akan meringat. Maka itu Rasulullah, walaupun sudah diampuni dosanya, pasti masuk surga, jadi nabi, masih bilang apa? Afala an akuna abdan syakuron kepada Siti Aisyah. Apakah saya tidak pantas jadi hamba yang bersyukur? Malam gelap gulita yang dingin, tidur sama istrinya, minta izin supaya bisa sholat tahajud untuk syukur kepada Allah. Jadi orang kalau semakin menyadari nikmat ini besar, kalau tidak Allah pilih, tidak Allah kasih hidayah dan Allah kasih kekuatan, pasti saya jadi nabi tidak akan mampu. Apalagi berat sekali musuhnya, seluruh negara, seluruh rakyatnya. Ya sekali lagi, hargai nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kemudian secara batin, dia tawakal, hatinya bersandar hanya kepada Allah. Yakin semuanya di jalan Allah. Jadi sudah usaha, sudah ikhtiar, sudah beramal, hasilnya serahkan kepada Allah. Berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah atas perintah Allah? 950 tahun. Diserahkan. Ndak mikir. Wis tak kandhani gak nurut-nurut ae. Sing mangkel sapa akhirnya? Sing loro atine sapa? Tugas kita bukan menyuruh orang nurut. Inna alaikal bala. Tugasmu hanya menyampaikan. Yaitu Islam. Risiko, ya terserah. Apa katanya Allah. Itu sudah bagian daripada tugas punya risiko. Kerja apapun ada risikonya. Maka itu bersandar kepada Allah dengan berbaik sangka, husnuzon. Apapun takdir Allah pasti baik bagi orang yang nurut, yang tawakal. Jadi kalau sudah setelah taat, tidak sombong, gak bilang aku yang hebat, karena usahaku, karena ilmuku, ya insya Allah Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah pelihara amalnya sampai ke menghadap Allah. Jadi kalau orang punya perasaan karena usahaku, karena siapa pemimpinnya, siapa orang tuanya, ini karena ilmuku, nol jamaah. Biarpun ribuan tahun seperti iblis, nol. Biarpun kayanya seperti korun, nol semuanya. Di hadapan Allah bahkan apa? Min. Allah tambah murka. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pentingnya syukur itu dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi syukur dalam segala kondisi. Gimana ndak syukur jamaah? Jenengan itu asal mulanya fal yanduril insanu mimma khulik. Wahai manusia, semua tanpa kecuali iman dan iman. Perhatikanlah asal mulamu. Semua orang tahu, bisa dilihat di video, bisa dilihat pada diri kita, bahkan hubungan suami istri tahu bahwa kamu itu tidak punya kekuatan sama sekali setetes air yang hina dina. Kok bisa segalanya bilang aku hebat, aku mulia, mulia dari mana? Jadi kemuliaan milik Allah. Nabi Adam alaihissalam tanpa ibadah, tanpa melakukan apapun, begitu diciptakan seluruh malaikat suruh sujud, suruh hormat termasuk iblis. Jadi ini menunjukkan apa? Kemuliaan milik Allah. Kan Allah bilang, walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan seluruh cucu anak Nabi Adam. Jadi Allah yang memuliakan. Kalau tanpa kemuliaan dari Allah, bisa apa kita? Maka itu orang-orang yang masuk surga bilang apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alladzi hadana lihada. Telah berikan kami hidayah. Kalau tidak ada hidayah, tidak mungkin saya bisa selamat sampai ke surga ini. Jadi jangan dianggap kita itu tidak punya apa-apa jemaah. Bahkan seandainya kita diambil ruhnya saja atau napasnya, ibadah dengan apa kita? Maka itu wajar. Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam syukurnya gak merasa bersyukur karena masih masih ditolong sama Allah. Nah, pendukung hikmah ini bagaimana nilainya ibadah supaya bernilai di sisi Allah dan terus bertambah ke apa ibadah yang lain yaitu tidak ada amal kecuali kalau tidak dipandang lagi jamaah ya. Nah, sedangkan ini secara contoh nanti jamaah. Contohnya apa jamaah? Nanti contoh antara
anak dengan orang tua. Jadi nikmat yang paling besar bukan secara materi jamaah. Ini ada batasnya jamaah. Banyak orang yang kaya dikasih uang, dikasih emas satu gunung, masih kurang. Bahkan yang sudah kaya luar biasa akhirnya habis seketika ditelan bumi. Korun. Jabatannya tinggi Namrud, Fir'aun. Sekarang tinggal cerita. Jadi Ibnu Athaillah memberikan pandangan jauh sampai akhirat. Karena inilah yang bisa abadi kehidupan kita. Ruh kita yang akan selamat di dunia akhirat. Jasad kita yang akan abadi di dunia akhirat. Jasadnya para nabi abadi jemaah. Walaupun dikubur, tidak akan tersentuh oleh tanah. Walaupun tanpa kain, tidak akan tersentuh. Apalagi sama kain. Jadi sekali lagi, ketaatan inilah yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Jadi tanpa ketaatan, tidak mungkin jemaah. Ya, jadi tangannya bergerak untuk taat, badannya ibadah. Hatinya dijaga dengan berserah diri kepada Allah, tidak ujub, tidak pamer. Ya, kalau taat dengan diiring kesombongan jutaan tahun pun sampai kiamat tidak bernilai di sisi Allah karena Allah tidak akan mengizinkan orang masuk surga kalau punya sombong sekecil apapun. Walau zarro, zarro itu paling kecil-kecilnya jemaah. Dan Allah Maha tahu kesombongan kita. Perasaan kita Allah tahu jemaah. Ya, dari perasaan saja sudah tahu. Maka itu niat itu di hati. Walaupun tidak diucapkan Allah tahu. Tapi ada orang yang bilang kalau diucapkan biar tidak lalai. Ya tidak apa-apa. Tetap diucapkan tapi hatinya tidak cocok. Tidak ikhlas. Allah tahu. Allah mau dibohongi. Wong sebelum berbuat Allah tahu kok apalagi dalam hati. Ya. Jadi kalau taat disertai tawakal ini tandanya Allah cinta kepada kita karena Allah selamatkan dari siksa api neraka. Jadi orang-orang yang dicinta itu jamaah bukan yang hartanya banyak, umurnya panjang, kekuasaannya di mana-mana. Bukan, dunia itu ada batasnya. Siapa yang kuat sampai umur panjang seperti iblis kalau mampu? Jadi iblis itu tidak ada ceritanya damai jemaah. Mikir terus ada orang selamat, ada orang dapat hidayah. Mikir seperti kalau lihat film seorang yang sakit hati sama lakonnya selalu menang, tidak bisa tidur. Mikirnya bagaimana bisa kalah. Dapat nikmat tambah sakit hatinya, dapat nikmat tambah sakit hatinya. Nah, ini perumpamaan jemaah ya. Jadi kalau ada anak dan orang tua, misalkan anak disuruh nyapu sama orang tuanya, dia secara zahir taat. Kemudian batinnya bilang apa? Aku melakukan ini karena cinta kepada orang tua. Jadi ketaatan yang diiringi dengan rasa cinta, keikhlasan yang penuh, bukan merasa ini beban, itu beda jamaah. Akan merasa nikmat. Tapi kalau dipaksakan, gerundel, hati sakit, bahkan nanti lama-kelamaan murtad. Jadi beban jamaah. Bagaimana bisa seperti itu? Ya mak itu rasakan bahwa ini semuanya karunia Allah. Kalau kita masih merasa karena usaha kita, seperti seolah-olah apa? Orang tua menuntun kita mulai dari tidak mampu sampai dibiayai, disekolahkan, tidak bisa berdiri, dituntun sampai bisa berdiri. Kalau tanpa bantuan orang tua, masa kita bisa berhasil secara zahirnya? Apalagi Allah mulai sejak kita jadi tetes air mani dipelihara, dibentuk jadi manusia yang sempurna, belum balik, belum dituntut sama Allah, tapi kenikmatan terus diberikan, ndak ibadah masih dapat makan, napas dipelihara sama orang tua dengan baik. Begitu kita melakukan ibadah, minta tuntutan. Harusnya saya gini, sudah ibadah kenapa pacet-pacet gini ada perubahan? Orang menyinggung saya, orang tidak menghargai saya. Akhirnya apa? Ndak nikmat ibadahnya jamaah. Jadi nikmat yang paling benar apa? Tidak dipandang, bahkan yang dipandang apa? Ini amal, ini karunia Allah. Seperti hikmah yang pernah kita bahas yang ke-61. Kapan bernilai di sisi Allah? Kalau kita harapkan hanya rahmat Allah. Jadi bukan karena usahanya, bahkan tidak merasa beramal, tidak merasa seperti Nabi Daud, tidak merasa beramal. Kenapa?
Semua ini karena semata-mata taufik hidayah dari Allah. Karena pertolongan Allah, karena karunia Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ini bukan hanya diucap jamaah. Yakin. Apa buktinya? Kalau dimaki, kamu itu siapa? Tidak pernah ibadah, tidak pernah apa. Biar orang menghina seluruhnya, bahkan tidak dihargai kita, itu pertanda kita diuji keikhlasannya, jemaah. Jadi orang itu tidak akan berhenti ujiannya, jemaah, sampai mati. Termasuk kualitas ikhlas itu apa? Berkelas, bertahap. Awalnya diiming-imingi beramal dapat pahala surga. Ditakut-takuti nanti masuk neraka. Iya, seperti anak. Masih proses merangkak. Masih proses menuju ketaatan. Kalau tidak dipaksa, tidak ditakuti, tidak diiming-imingi. Sulit jamaah. Karena nafsu itu selalu berontak. Tapi lama-kelamaan, oh enak ya sekolah itu. Nikmat ya kuliah itu. Baik saya cari uang sendiri. Karena orang tua tidak bisa biaya. Saya usaha cari apa itu beasiswa. Dan tanpa menderita padahal lebih sulit kuliah itu. Lebih sulit S2. Tapi kenikmatan dirasakan. Untungnya banyak daripada saya tidak punya ilmu. Nah, beda jamaah kalau orang menghargai ilmu dengan yang tidak menghargai. Maka itu orang yang tidak menghargai biaya untuk sekolah mulai TK, PAUD, playgroup, kalau di total sampai S3, kalau dibuat modal dagangan lumayan. Ya rugi kita sekolah. Nah, akhirnya apa? Hitung-hitungan untuk rugi. Padahal ilmu itu akan bertambah kalau diajarkan. Membuat kita menjaga kita ilmu itu. Tapi kalau harta dirampok, tidak bertahan, kena bencana, ya, diwarisi. Ilmu, Masya Allah, begitu diajarkan, benar-benar ikhlas, terus sampai meninggal, sampai kiamat. Harta perlu penjagaan yang kuat. Dan orang punya harta tanpa ilmu, sombong jamaah. Seolah-olah ini karena usahaku. Maka itu, kalau ada orang mengatakan karena usahaku, berarti dia sudah tidak dapat apa-apa. Ya, sekali lagi, kita bisa bilang tidak diingat-ingat karena apa? Karena orang yang benar-benar ikhlas itu sangat apa jamaah? Sangat nafsu, sangat tamak dalam beramal. Fastabiqul khairat. Sampai-sampai bilang apa? Robbana taqabbal minna kata Nabi Ibrahim. Terimalah amal, watub alim, terimalah tobat. Waja'alna muslimah ini. Jadikan kami orang yang berserah diri. Sudah berserah diri, masih minta berserah diri. Jadi merasa amal ini masih kurang terus. Kalau lihat Allah Maha Teliti, apa mungkin amal saya bisa terima? Maka itu saya mohon diterima ya Allah. Ampunilah tobatku ya Allah. Bukan bangga diri, bukan dipamerkan. Karena kita beramal bukan untuk manusia. Manusia itu budak Allah. Ya untuk Allah. Maka itu kalau kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah. Orang menilai sebagaimanapun ya terserah. Yang penting sikap saya sama orang tua hormat. Sama anak-anak menghargai. Jadi apa? Ya sudah. Orang lain tetap tidak menghargai, tidak menghormati. Ya terserah. Memang itu risikonya untuk menguji keikhlasan. Bagaimana? Jangankan kita. Allah saja yang sudah baik masih dihina. Nabi yang sudah baiknya itu masih dimaki-maki. Apalagi kita. Baiknya belum tentu dimaki wajar jamaah. Jadi jangan sok kita merasa suci. Ya, kita bisa baik karena Allah beri kebaikan. Kita bisa taat karena Allah kasih ketaatan. Maka pantasnya kita bersyukur. Bukan minta pujian. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kualitas iman, kualitas amal itu terus ditingkatkan jamaah. Kalau tidak ditingkatkan bahaya. Maka itu ini kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Mulai dari pengembala sampai jadi raja, sampai wafatnya beliau tetap istiqomah sampai dipuji sama Rasulullah. Kalau tidak dapat wahyu dari Allah nggak mungkin. Sebaik-baik puasanya Nabi Daud, sebaik-baik sholat tahajudnya Nabi Daud. Karena perasaan Nabi Daud tidak pernah mengakui. Walaupun sudah melakukan
hal-hal yang luar biasa ibadahnya, tidak umum, tapi menikmati jamaah. Jadi orang itu tanda-tandanya kalau amal diterima, menikmati. Seperti orang diterima dalam pegawai negeri. Jadi hobi, tahu hobi jamaah. Biarpun naik gunung, mendaki gunung, terjal, capek, uang habis, enak kok. Orang yang lain mandang, rugi nih. Lah, beda jamaah. Orang kalau sudah hobi itu repot. Nah, itu hobi itu cinta. Kalau sudah cinta sama Allah, taatnya karena cinta, itu tidak akan merasakan capeknya ibadah. Yang ada kurang terus. Tapi dia tetap terkontrol. Mana wajib, mana sunnah, mana mubah. Sebab kalau orang cinta tanpa ngikuti aturan seperti Rasulullah akan melampaui batas. Toho menyiksa diri seperti sahabat yang hendak puasa terus tanpa selang-selang. Tahajud terus tanpa tidur. Rasulullah langsung memarahi. Saya yang paling bertakwa di antara kalian. Saya yang paling tahu makrifat Allah di antara kalian. Saya kadang puasa, kadang tidak. Kadang sholat, tahajud, kadang tidak. Maksudnya apa? Jangan melebihi Rasulullah. Bahkan Allah bilang apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta sama aku, ikutilah saya Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Jadi jelas panutannya siapa. Sudah tertulis dalam kitab-kitabnya. Sudah terbukti Rasulullah itu sudah dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi jangan mempersulit diri, harus bedakan mana wajib, mana sunnah, mana mubah. Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena kalau sunnah dilebih-lebihkan, wajibnya ditinggalkan. Bahkan sunnah dilebih-lebihkan, diterjang dengan yang haram. Ya, umroh berkali-kali dengan uang apa? Uang korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Ngejar umrohnya tapi uangnya uang zolim. Apa Allah ridho? Apa Allah cinta? Jadi ngatur sendiri. Tidak ada bedanya dengan iblis. Ibadah sakar PDW. Disuruh sama Allah tidak mau. Selain sujud saya mau. Lah gitu. Pokok selain Nabi Adam saya mau. Tidak bisa. Karena itu namanya bukan Islam. Bukan tunduk. Bukan patuh. Maka itu Allah bilang. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit. Yang namanya pemenang itu sedikit. Ya. Orang yang baik itu sedikit. Yang bersyukur sedikit. Jadi kalau kita cari jumlah yang terbesar, ya aksaruhum layak lamun, kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Makanya suara terbesar, ya tersesat. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah ngajak musyawarah kepada siapa? Biasanya Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan orang banyak, jemaah. Musyawarah sama orang banyak ada selesai-selesai. Cari orang yang ahlinya. Ya, bukan rame-rame ngajak bicara kapan selesainya karena semua punya kepentingan. Bahkan dinyatakan, ya Rasulullah, kalau engkau taat kebanyakan manusia yudin luka, pasti mereka akan menyesatkan kamu. Oh menurut ini, oh menurut ini, menurut dituruti semua, sudah hancur kita karena semua didasari nafsu. Sedangkan Al-Quran dan Rasulullah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi syukur ini benar-benar jamaah kita apresiasikan supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau Allah menambah syukur, Allah menambah nikmat, kita bersyukur, ibadah itu akan dikasih taufik bisa ibadah yang lain. Jadi Nabi Dawud disuruh bersyukur sama keluarganya. Nabi Dawud suruh bersyukur. Tapi Nabi Dawud yang sudah melakukan syukur begitu hebatnya, begitu banyaknya, semuanya dikerahkan untuk Allah, untuk ibadah, untuk jihad. Masih merasa, saya belum bisa ya Allah. Karena seolah-olah saya ini engkau yang angkat, engkau yang mengatur, engkau yang memberi, engkau. Seolah saya itu sudah diangkat, semuanya sudah diatur skenario. Berarti apa? Itu tidak sombong. Itulah yang namanya syukur. Jangan seperti iblis bilang anak khairu minhu, ibadahnya diakui karena usahanya. Tapi begitu dia tersesat, dia sadarkan kepada Allah, bima aghwaytani, kalau engkau sesatkan ya Allah demi kebesaranmu, izinkan saya untuk menyesat. Jadi ini salah memahami akidah tentang takdir.
Jadi Allah itu tidak menyuruh kita berbuat jahat. Kita sendiri yang tidak mau. Jadi pada hakikatnya Pak Jamaah, kita bisa mudah melaksanakan ibadah, ya, itu anugerah Allah di dunia. Dan pastinya dia akan selamat dunia akhirat. Kenapa? Pada dasarnya kita dipilih tidak pantas Jamaah. Setetes air yang hina dina siapa yang mau megang? Tapi karena Allah pilih, berarti bersyukurlah. Kita bisa lahir dalam keadaan beriman, bisa taat, bisa ridho, ya. Ini nikmat besar. Maka itu orang kalau menyanyiakan dapat hidayah dan taufik bisa iman. Ini orang yang kurang bersyukur. Karena ini nikmat yang terbesar, bukan nikmat kecil. Karena zamannya Nabi, biarpun pamannya Nabi, Abu Thalib, biarpun anaknya Nabi Nuh, Kanan, istrinya Nabi Nuh, bahkan bapaknya Nabi Ibrahim, bisa dapat taufik hidayah. Tidak bisa. Jadi kalau Allah milih kita, membuat kita taat, membuat kita patuh, jadi syukuri, pelihara, pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi, jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Husnudzon hanya kepada Allah. Karena semua takdir Allah pasti yang terbaik. Selama kita posisinya beriman, benar-benar taat, walaupun dunia runtuh, kata Rasulullah, seandainya besok kiamat, jelas itu pengetahuannya. Besok kiamat, kamu masih memegang bibit mau ditanam. Tanam jangan mikir besok kiamat. Orang beriman selamat. Ini menunjukkan apa? Keimanan itulah yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Karena kita apa? Taat kepada Sang Pembuat alam. Kita patuh kepada Sang Kholik. Ya, kalau kita patuh, biarpun di neraka tidak akan panas seperti malaikat Malik. Karena patuh, tidak akan merasakan panasnya api neraka. Jadi kepatuhan itu akan membuat apa? Semuanya jadi nikmat. Nabi Ibrahim dibakar, tidak panas. Jadi kepatuhan ini akan membuat keridhaan Allah, radhiyallahu anhu, kenapa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat, dzalika liman khasyia rabbah. Jadi buktikan kalau kita takut hanya kepada Allah. Iman dan amal soleh. Jangan bilang takut tapi melanggar. Nah itu, seiring dengan ini, kalau Allah tidak kasih karunia, tidak kasih rahmat, tidak satu pun kalian bisa taubat sampai hari kiamat. Tapi Allah yang menghendaki supaya kita taubat, supaya kita zikir, supaya kita takut, supaya kita nangis. Karena wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Barang siapa yang takut makom Tuhannya, kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata jadi menahan diri dari hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu sesuai aturan Allah. Dia orang yang takut. Jangan bilang takut tapi melanggar. Jangan bilang takut, tapi tidak taat seperti iblis. Naudzubillah min dalik. Jadi Rasulullah ini sadar diri jamaah. Walaupun ayatnya jelas, lafaznya jelas, sadar. Apa? Surga itu rahmat Allah. Surga itu milik Allah. Maka itu, kalau saya masih menyombongkan diri karena amalku, kalau Allah menghendaki seketika turun dari surga gimana? Hanya satu larangan, turun. Nabi Adam. Hanya satu perintah, turun. Gugur semuanya. Maka itu jangan bersandar pada amal. Faida farokta fansob wa ila rabbika farhob. Kalau sudah beramal, beramal lagi. Kalau sudah kerja perintahnya Allah, laksanakan perintah yang lagi. Karena tugas kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Tujuan kita diciptakan sama Allah, manusia dan jin itu hanya untuk mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya apa? Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin. Bersih, tidak ada tendensi apapun. Karena mengharap ridhonya Allah, cintanya Allah. Kalau Allah cinta, ya sudah. Seperti Rasulullah waktu di Taif, ditawari malaikat untuk menghancurkan umatnya yang telah apa melukai, menyakiti. Apa perlu saya angkat gunung ini? Saya tanya, Allah ridho enggak dengan saya? Masih ridho, masih senang. Ya sudah, jangan habiskan umatku. Saya masih menunggu dari keturunannya. Biar Islam nanti.
Jadi tugas kita itu hanya apa? Jalankan aja perintah Allah. Jadi seorang hamba itu dituntut hanya dua jemaah. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Kemudian hanya mengharap ridhonya, rahmatnya. Berarti orang ini dapat nikmat yang sempurna, lahir dan batin, maka akan tercapai cita-cita dunia akhirat. Gimana? Ya janjinya Allah. Orang beriman pasti akan dapat segala-galanya. Jadi yang istiqomah ini termasuk karunia Allah. Jadi jangan cari, wah bisa terbang, bisa karomah, bisa orang kedudukannya seperti apa itu? Nabi Sulaiman. Itu semuanya ujian jamaah. Nabi Sulaiman bilang, ada min fadli rabbi liyabluwani. Kuat enggak kita menjabat sesuatu kemudian disogok, diancam? Kuat enggak kita? Ujian jamaah. Tapi kalau bisa taat sebagai budak, taat sebagai pegawai, taat sebagai istri, taat sebagai dimanapun kulukum ro'in wa kulum mus'un an nuriyati, itu berarti sukses kita. Jadi ketaatan itu harus istiqomah. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan tentara Fir'aun, bala tentara kerajaan. Kemudian apa? Uji pada waktu saya terima. Fastaqimah, istiqomah ya Musa. 40 tahun istiqomahnya. Bukan 5 tahun sekali, jemaah. 40 tahun Fir'aun baru hancur dan bala tentaranya. Jadi butuh keyakinan, jemaah. Karena orang beriman, orang mutakin, wabil akhiratim yukinun. Sama janji Allah, yakin. Jadi walaupun kondisi kita sehat, tetap tidak akan belehar, tidak akan menjauh dari Allah. Sakit, tambah hebat. Senang, susah, semuanya. Maka inilah yang namanya karomah. Karomah yang sebenarnya apa? Istiqomah. Kenapa? Mukromun dimulakan sama Allah sampai akhirnya dia masuk surga. Jadi sungguh-sungguh imannya, ikhlas, tawakal, mengikuti ajaran Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Dalilnya bahwa Islam itu nikmat jamaah ya. Iman itu nikmat, yaitu surat Al-Hujurat. Orang-orang Badui itu bilang kepada Rasulullah, saya itu Islam, kamu untung ya Muhammad. Ya, seolah-olah Islam itu butuh sama orang Badui itu. Ya, yamununa alaika an aslamu. Ya Muhammad, kamu rasa seolah-olah kamu dapat kenikmatan karena banyak orang pengikut. Nah, salah. Kul la tamunnu alayya islamakum. Jangan merasa kalian itu telah memberi nikmat kepadaku. Ya, tapi balillahu yamunu alaikum. Allah kasih hidayah bisa Islam. Inilah salah mindset, salah perasaan. Allah itu melihat aja mah. Jadi sombong jadi. Loh, kalau saya tidak Islam, hebat lah Islam itu. Kalau saya tidak masuk, tidak sebagai ini, apa? Nilai kita apa? Tanpa manusia pun Allah bisa menyelamatkan apa? Ka'bah hanya mengirim burung. Tanpa manusia Allah bisa membinasakan siapa? Fir'aun, Namrud. Bahkan Nabi Musa melarikan diri. Binasa. Disuruh Allah, lari kamu. Jangan lawan, lari. Binasa siapa? Kaum Ad hanya dikirim angin. Habis. Jadi kita itu apa tujuannya? Yaitu hanya ibadah. Maka itu katanya Allah, semua manusia di muka bumi ini rugi jamaah. Rugi demi waktu, demi masa, rugi semua. Kecuali kalau didasari keimanan dan amal soleh. Jadi untunglah orang yang bisa beriman dengan hartanya, iman dengan ilmunya, iman dengan keluarganya. Semuanya akan abadi. Nggak sia-sia walaupun ingkota amalu, walaupun nanti mati tidak bisa beramal. Terus, menurut kata Imam Ghazali, semua manusia itu binasa kecuali yang berilmu. Tapi berilmu juga binasa kalau tidak beramal. Beramal pun akan binasa kalau tanpa didasari keikh keikhlasan. Apa janji Allah bagi orang beriman dan amal soleh? Masya Allah. Janji di akhirat diampuni semua dosanya dan dapat pahala yang besar. Ya, di surga abadi. Lahum maghfirah wa ajrun azim. Ini janjinya Allah. Iman dan amal soleh. Jadi pasti selamat kalau kita benar-benar taat kepada Allah. Sampai menjelang ajal. Kemudian apa yang paling besar? Akbaru zalika huwal fauzul azim. Ridhonya Allah. Maka itu semua para sahabat
radhiyallahu anhum wa radu'at, Allah ridho maka mereka bisa ridho. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi sukses yang sebenarnya kalau kita sudah masuk surga. Kalau di dunia masih ujian. Kemudian apalagi janjinya di dunia. Itu di akhirat ya. Di dunia akan Allah kasih kekuasaan jemaah. Orang-orang yang iman dan amal soleh di antara kalian. Ya. La istakhlifanna. Pakai nun tasjid. Pasti Allah akan kasih kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana orang yang dulu. Kemudian dikasih kekuatan agamanya. Yang Allah ridhoi. Yang dulunya mereka ketakutan berislam, ketakutan sholat, ketakutan semuanya. Akhirnya begitu Allah kasih kekuatan, Islam menyebar kemana-mana. Ini tandanya Allah kasih janjinya. Jadi tidak mungkin orang iman itu akan kalah. Kenapa? Milik Allah semua jamaah. Terus bagi tiap orang, kan kalau khalifah kan tidak semua orang bisa dapat kekuasaan. Bagi tiap orang, man amila solihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min, dikasih kehidupan yang baik di dunia. Cari harta yang halal mudah, mau ibadah mudah jamaah. Dikasih kemudahan, kemudian dibalas sama Allah di akhiratnya berlipat-lipat. Jadi harta mana yang lebih baik daripada iman dan amal soleh? Bahkan Allah memuji apa? Khairul bariyah. Orang iman dan amal soleh itu termasuk makhluk di muka bumi yang terbaik. Ya, biarpun tampan kalau tidak iman, tidak terbaik. Syarrul bariyah. Kaya, tidak benar. Syarrul bariyah. Terus bagaimana kita bisa percaya dengan janji-janji Allah ini, jemaah? Kalau tidak kita amalkan tip-tipnya, kita akan ragu. Nabi Muhammad disuruh apa? Pasbir. Sabarlah dengan janji Allah yang pasti benar. Jangan sampai orang yang tidak yakin meragukan kita. Loh, kamu tuh katanya dijamin. Kok nyatanya kehidupannya kok gitu-itu aja. Kok kalah? Sekali lagi, kalah menang bukan tanda kemuliaan jemaah. Nabi Zakaria dibunuh. Tapi di akhirat menang. Abadi. Ya, Nabi, para sahabat dibunuh semuanya. Abu Bakar dibunuh. Tidak ada masalah coba. Karena dunia hanya panggung sandiwara. Nah itu orang-orang baik itu tidak dikasih umur panjang karena Allah kasihan. Sedangkan Nabi Isa diangkat langsung. Kenapa? Kalau di dunia suruh ngurusi seperti iblis, ya sibuk jemaah. Hatinya tidak pernah tenang. Ya, sekali lagi, kalau kita melakukan kesabaran, sabar itu apa? Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, kena musibah, tetap sabar. Jadi teguh, bertahan dalam kebenaran. Jalan terus, biarpun harus nyawa tiada. Ini namanya sabar. Kemudian, cara bagaimana lagi supaya tetap yakin dengan janji Allah? Tidak hanya dalam gerakan sholat, tapi perbanyak istighfar. Nabi Muhammad ini ya Allah. Ya jemaah. Wastaghfir li dzambik. Minta ampun. Minta ampun. Perbanyak istighfar. Wasab bihamdi rabbika bil asyir. Banyak zikir di waktu pagi dan petang. Ini yang memperkuat kita bisa sabar sama. Bisa yakin dengan janji Allah. Kenapa? Iblis, jin, waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa membuat ragu kita nanti. Jadi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun itu yakin kalau Allah itu selalu membelanya. Walaupun kondisinya tidak pernah. Artinya apa? Kok tetap aja ratusan tahun orang ini memaki. Tidak pernah mengeluh. Jadi kalau orang sudah terpengaruh, alamat jemaah. Alamat bisa goyah imannya. Jadi pentingnya zikir. Kenapa? Akan menghilangkan bisikan jin, syaitan. Pentingnya minta ampun akan menghilangkan kesombongan jemaah. Ya. Nah, kemudian pendukungnya apa hikmahnya? Yaitu hikmah 120. Ketika Allah menjadikan kalian secara zahir bisa Islam, bisa tunduk dan berikan rezeki secara batin, ya berserah diri, istislam. Ini batinnya istislam coba. Batinnya, dohirnya tunduk dengan perintahnya. Fakot a'wabal minnata. Sungguh.
telah memberikan kenikmatan yang terbesar padamu. Jadi kalau kita tidak merasa dapat nikmat, akhirnya minder kita. Ya Allah kok ini. Loh kita itu dipilih jamaah. Bisa mendengar pengajian dipilih. Bisa paham, dipilih semuanya. Kalau tanpa pilihan Allah tidak mungkin jamaah. Tanpa kasih sayang Allah tidak mungkin jamaah. Banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan walaupun sudah tahu. Jadi hargailah, syukurilah, supaya kita semakin sadar, ya Allah, selama ini nikmatmu sangat besar sekali, ya Allah. Kan pernah kita berdoa, warzukna tilawatahu ana al-laili wa ana atrafan nahar. Beri kami rezeki bisa membaca Al-Quran di waktu pagi dan petang. Bisa ngaji itu rezeki. Bisa tahu yang batil itu rezeki. Kemudian bisa melaksanakan itu juga rezeki. Jadi rezeki jangan sekedar secara materi. Ini semuanya akan kita dapatkan dunia akhirat. Allah jamin wa may yattaqillahu yaj'alahu wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bayangkan jemaah. Dunia akhirat dapat segala masalah diselesaikan sama Allah. Mudah caranya. Tidak seperti orang yang dipersulit sampai habis biayanya kalau ada masalah. Kemudian dikasih rezeki dalam artian luas yang butuh didatangkan dari arah bukan dari usahanya. Tidak disangka-sangka kok ada saja jalan keluar. Kemudian apa? Allah cukupi. Waman dia tawakal Allah fahuwa hasbuh. Dicukupi di waktu dia kena masalah, dicukupi, dijaga sama Allah. Jadi hikmah ini saling berkaitan sama ya. Jadi kalau kita tidak memandang ini nikmat yang terbesar dari Allah, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya apa? Sambat kepada manusia, iya ya. Aku udah ada perubahan. Mulai pagi, mulai sekarang, sejak dulu sampai ya gini-gini aja. Rasulullah seorang kekasih, ya, sampai bilang apa? Rumahnya yang kecil itu, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Padahal kadang-kala tidak makan sehari pernah. Pemimpin raja, apa alasnya? Pakai apa kasurnya? Pelepah kurma sampai ngecat. Ini menunjukkan apa jemaah? Karena Rasulullah selalu melihat yang di bawah. Hanya ya Allah untung saya ya Allah. Untung saya ya Allah. Untung saya. Karena dunianya kalau dilihat yang di atas. Oh enak gitu ya. Punya rumah. Oh rumah dua tambah enak ya. Punya mobil kok enak ya. Coba ini mobil ya keluaran lama. Itu keluaran baru dapat terus. Sampai kapan kita bisa ibadah tingkat? Kalau selalu disibukkan. Alhaakumut takasur. Selalu berlomba-lomba mencari kekayaan tanpa untuk kepentingan akhirat. Hatta zurtumul Tapi makobir. Kalau sudah ditutup mulutnya dengan tanah, baru ya Allah bangkitkan ya Allah. Sedetik aja. Saya akan infakkan semua hartaku. Saya akan ibadah. Kok rasanya rugi saya? Na'udzubillah min Dalik. Jadi orang yang dilapangkan sama Allah dadanya bisa nerima Islam, bisa taat, bisa menyiapkan untuk kepentingan akhirat. Inilah orang-orang pilihan Allah yang dicintai Allah. Jadi cintanya Allah itu tidak lihat secara harta, materi. Kita ditarik sama Allah bisa taat, bisa patuh, bisa pasrah, tidak sombong, masya Allah. Dohiron wabah tina. Mudah-mudahan kita semuanya merasa dicintai Allah, merasa dihargai Allah, merasa dihormati Allah, merasa amin, dapat nikmat. Karena apa? amin, Perasaan saja itu sudah Allah tahu jamaah. Kalau jenengan, nah, gini-gini aja. Apa? Enak Islam. Lah, lama-kelamaan lepas. Begitu ada iming-iming. Ya apa? Mau pindah dah. Enak ini. Kalau pindah, gak capek cuman. Ya. Lepas ya, Ma. Kalau jenengan merasa ini nikmat yang terbesar selama hidup saya, akan saya pertahankan sampai mati. Insya Allah, Allah akan terus akan menambah nikmatnya. La in syakartum, la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan saya tambah. Jadi bisa ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Bahkan ibadahnya nikmat. Orang lain kok gak capek tah? Itu repot ya. Orang lihat kok gak capek. Sekarang kalau dilihat orang lari-lari ke gunung, ya panjat tebing, gak capek tak? Wah enak ini.
nafsu jamaah. Bagaimana kalau nafsunya ya ayyuhan nafsul mutmainnah terarah secara ibadah? Beda jamaah. Hanya apa? Kenikmatan yang ada, tidak merasa sakit, tidak merasa capek. Allah kasih kekuatan. Seperti Nabi Dawud alaihissalam. Kekuatannya luar biasa. Ini yang saya sampaikan. Jadi hikmah yang ke-84 ini bisa menyemangati kita supaya kita tetap istiqomah. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Istiqomah tetap menyadari la haula wala quwata illa billah. Iya. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Jelas. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan bisa Amin. dan husnul khawatimah. Amin. Dari dulu ya. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suwun Pak Ustad, Suwun Pak Ustad. Tantan, Ditantan Monggo suwun. sedoyo sugeng dalu.